Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue ingin mereview wilayah Sumeru yang ada di Genshin Impact friends. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa kita udah kedatangan wilayah baru yaitu Sumeru ya. Jadi gue ingin mereview ya. Kenapa gue ingin review pada video kali ini ya? Jadi menurut gue ya, kalau Sumeru ini merupakan wilayah yang worth it sekali untuk direview friends. Jadi ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Yah baby, gue udah mencapai 100% di semua wilayah Sumeru. Jadi otomatis gue udah tahu dong mekanisme yang ada di Sumeru dan bagaimana tanggapan gue terhadap Sumeru pada video kali ini ya. Jadi ya mungkin ini masih belum terbuka semua wilayah Sumeru, masih belum yang versi gurun pasir ya. Jadi gue ingin review terlebih dahulu yang bagian hutan hujan yang ada di Sumeru friends. Jadi gue rasa langsung saja kita mulai videonya ya. Let's go. Drop it. Oke friends, gue bakal bagi ke beberapa part untuk video kali ini ya. Jadi yang pertama itu adalah quest. Kenapa quest gue bahas terlebih dahulu? Karena pada saat kita masuk ke wilayah baru friends, atau masuk ke tempat baru di Genshin Impact, otomatis kita bakal kedatangan quest atau misi baru friends. Jadi pada misi untuk Sumeru ini gue rasa cukup oke friends. Karena untuk quest yang pertama ya, kita bakal kedatangan sebuah karakter baru yaitu Tighnari dan juga Chole ya. Jadi Chole merupakan ya teman Amber sewaktu masa kecil si Chole dulu ya. Dia berhubungan dengan Amber, dan Amber juga udah pernah menitipkan pesan kepada kita friend, Traveler ya, bahwa dia punya teman yaitu Chole di Sumeru friend. Jadi gua rasa untuk Chole sendiri itu udah nggak asing lagi bagi kita ya, karena dia udah kenal si Amber ya. Lalu untuk Tighnari yaitu karakter yang sangat menurut gua ya cukup biasa ya, karena dia masuk standar. Jadi gua nggak mau cukup banyak untuk mereview si Tighnari ini ya. Selain karakternya DPS dan menurut gua cukup oke, kita juga bisa mendapatkannya saat di banner standar friend, atau kalah di banner event ya. Setelah teman-teman menemui si Tighnari dan Chole ya, jadi teman-teman bakal ya seperti biasa ya mengajarkan misi-misi yang tidak penting ya. Jadi setelah Tighnari dan Chole selesai misinya, teman-teman bakal menuju ke kota Sumeru friends. Namun ya kita bakal ditabrak oleh misi Aranyaka, yaitu adalah quest yang sangat mendukung atau sangat penting di wilayah Sumeru ini friends. Kenapa enggak ya? Quest Aranyaka itu merupakan quest yang menurut gua ya itu sangat pendek friends. Kenapa sangat pendek ya? Karena kita cuma menolong seorang NPC ya bernama Rana ya mengobati penyakitnya friends. Ya kita cuma selesaikan ya 5 misi kecil ini doang ya. 1 2 3 4, 5 friend. Dan lebih bagusnya ya, ini questnya nggak ada petunjuknya friends. Lebih mantapnya lagi itu nggak ada petunjuknya. Seperti ini, cari kebun bibit di hutan untuk mendapatkan Fasmir Tea. Lalu bawa kembali ke bibit Varana untuk menumbuhkan Viparias. Bagus sekali kan? Kita udah dikasih petunjuk yang sangat-sangat jelas friends untuk mencari kebun bibit ya. Jadi yang menariknya adalah kita tidak ditunjukkan di mana lokasinya itu friends. Jadi ya menurut gua ya, HoYoverse ingin kita untuk menjelajahi Sumeru ini dengan santai, dengan tanpa tergesa-gesa ya. Tapi ya pemain Genshin Impact yang sangat cerdas ya, langsung membuka guide tutorial YouTube ya. Dan menurut gua itu ya nggak masalah sih. Jadi oke ya. Karena ya kita bisa menipu HoYoverse yang tujuannya HoYoverse sendiri itu ingin kita menjelajahi Sumeru ya. Namun kita malah membuka YouTube dan melihat guide tutorial ya. Dan menurut gue itu cukup oke sih. Kita dapat memanipulasi HoYoverse ya. Jadi saat menyelamatkan si Rana itu friends, itu ya cukup mudah ya. Kita cukup membantu ya jadi babu sekampung Aranara di kampungnya friends. Itu banyak banget Aranara di kampungnya friends. Kita tolong satu persatu ya. Kita bantu dia masak, kita bantu dia cari gula. Yang anehnya nih friends, yang gue bingung friends, ini waktu kita ditunjuk untuk mencari benda putih kotak ya. Kita pergi ke ujung ya, ke ujung kota untuk mencari apa itu benda kotak putih dan manis ya. Ternyata apa friends? Ternyata gula ya. Otomatis kita udah ada gula dong, sugar ya. Jadi kita capek-capek pergi ke kota sebelah, tanya apa itu kotak putih, ternyata gula friends. Jadi kita balik lagi ke Aranara yang masak dan kita berikan gula kita friends. Mantap sekali ya. Gue terima kasih buat HoYoverse yang sudah membuat kita jauh-jauh pergi jauh-jauh ke kota sebelah untuk menanyakan apa itu benda kotak putih, ternyata gula ya. Lalu kembali lagi friends ke tempat Aranara. Gue cukup salut sih, questnya cukup menarik ya. Lalu setelah itu friends, setelah kita menolong si Rana dan questnya masih belum selesai, kita bakal selesaikan quest yang mini ini terlebih dulu. Ini mini, ini cukup gampang selesaikannya. Cukup baca, kunjungi ini, cari kebun bibit dan cari sendiri ya. Jangan lihat tutorial. Oke. Jadi lanjut ke kota Sumeru friends. Jadi setelah sampai di kota Sumeru, kita bakal bertemu dengan NPC Dunyarzad. Jadi setelah kita selamatkan si itu ya, Dunyarzad ini dari Genjutsu dari kota Sumeru, kita bakal terlepas dari genjutsunya atau ya perputaran ulang-ulangan hari ke hari lagi untuk satu hari yang sama.
Itu namanya Genjutsu ya. Jadi setelah kita melepaskan diri dari Genjutsu, kita bakal bertemu dengan Nahida, Archon, Dendro, friends. Dan masih belum ada konflik yang ada di kota Sumeru untuk fase awal ini ya. Karena menurut gua untuk fase gurun itu bakal ada lebih besar konfliknya di Sumeru. Jadi kita bisa menunggu lebih menegangkan ya. Gua rasa lebih menegangkan untuk update 3.1, friends. Itu bakal ada konflik yang ada di Sumeru, friends. Dan gua sangat menunggu hal tersebut ya. Lalu selanjutnya, friends, itu adalah background musik ya. Untuk background musiknya sendiri gua lumayan suka waktu bertarungnya sih. Untuk pasti bertarungnya gua lumayan suka ya. Oke, biasanya sih ada gembel di sini, friends. Mana gembelnya ya? Atau gembelnya udah gue beresin ya. Nih kayak masih gembel biasanya, friends. Tapi ya gue udah kalahin sih. Dia nggak ada ya. Oke, itu udah Hilucrot di sana ya. Ning. Dan gua lumayan suka musiknya ini, apalagi musiknya ini murah di trigger, friends. Cukup pukul ya Hilucrot mungkin ya, atau pukul musuh itu bakal ke trigger musiknya, friends. Anjir, mantap nggak tuh musiknya ya. Oke, stop buat musik ya. Gue mau hajar bentar ya Kungi ini. Lalu selanjutnya adalah sistem eksplorasi, friends. Di sini eksplorasi yang gue maksud adalah sistem yang membuat kita bisa menjelajahi Sumeru tersebut. Dan ada beberapa sistem eksplorasi baru yang telah ditambahkan oleh Horniverse tersebut ya. Yang pertama adalah web spider atau ya jaring laba-laba, gue rasa. Kenapa gue bilang jaring laba-laba ya? Ini ya. Mungkin mirip-mirip seperti Inazuma ya, tapi ini jangkauannya jauh lebih luas, friends. Dan itu menurut gue cukup mantap sih ini ya. Ini memudahkan kita, friends, untuk menjelajahi Sumeru ya. Dan gua rasa itu cukup mantap karena jangkauannya ya udah gue bilang tadi ya cukup luas ya. Oke, friends, lalu ada juga sistemnya itu mengatur cuaca, friends. Walaupun cuma di satu tempat ya, tapi gua rasa itu cukup lumayan ya. Karena kita bisa mengatur tingkat ya kecerahan atau tingkat bagusnya cuaca di suatu tempat ini ya. Dan tentu saja ini bukan cuma hiasan, friends. Dengan menggunakan ya sistem ini ya, kita bisa menggunakannya untuk membuka puzzle-puzzle yang ada di tempat ini ya. Lebih tepatnya saat di Appam Woods ya. Dan menurut gue itu mekanisme yang cukup menarik dan gue lumayan suka hal tersebut ya. Jujur aja sih, gue lumayan suka ya. Karena kita bisa mengubah cuma satu tempat cuacanya. Lalu selanjutnya adalah Dendrogranum Tree of Dream Vanarana, friends. Dan menurut gue ini cukup sangat bagus ya. Kenapa? Karena kita kalau membuka puzzle, friends, itu nggak butuh Dendrogranum yang levelnya cukup tinggi ya. Atau lebih tepatnya sistem level di Dendrogranum itu dihilangkan, friends. Nggak sama kayak Electrogranum ya. Kalau Electrogranum, friends, di Inazuma ya, kita bakal dikunci oleh beberapa level, friends, untuk membuka puzzle ya. Paling disuruhnya kalau mentok kita bakal diminta ya, tingkatkan Electrogranum ke level yang lebih tinggi ya. Kalau ini nggak perlu, friends. Kalau ya Dendrogranum itu nggak ada sistem level ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ya banyak bacotan player yang nggak ingin terganggu eksplorasinya karena level Electrogranumnya belum kelar ya. Jadi gua rasa untuk Dendrogranum ini nggak ada sistem level-levelan, friends. Jadi ya menurut gua explore kita jadi jauh lebih gampang, friends. Nggak perlu mentokin Dendrosigil ini ya. Kalau perlu ya daun bawang ini nggak perlu teman-teman hiraukan ya. Tapi ya hadiahnya cukup lumayan gua rasa sih. Dan ini namanya daun bawang ya, ingat daun bawang ya. Lalu fitur yang paling gue sukai adalah kita bisa mendapatkan seluruh weapon Sumeru craftingnya, blueprintnya maksud gue, blueprintnya dengan cara menukarkan, kita bisa tukarkan ke Arafina ini, friends. Ketika teman-teman selesaikan quest Aranyaka, teman-teman bisa tukarkan ya cerita-cerita nggak penting ini menjadi sebuah blueprint yang sangat nggak kepake mungkin ya. Tapi menurut gue sih banyak weapon dari Sumeru ini yang bisa kepake, friends. Ini blueprint dari senjata ya. Gue rasa cukup mantap sih. Oke, dapat achievement. Mantap nggak tuh? Kisah hutan, friends. Jadi kita bakal mendapatkan blueprint yang ada di weapon Sumeru. Kita nggak perlu ya kayak Inazuma, friends. Inazuma cari ke sono, cari ke situ, cari ke sana, cari kemana-mana. Weapon yang nggak kepake ya, weapon yang nggak kepake, paling yang kepake cuma satu, friends. Ya mungkin kalau gua kepakainya cuma satu, friends. Ya Amenuma kayak Gyuchi ya. Lalu yang kedua adalah weapon gua rasa Hamayumi, friends. Ya gua rasa Hamayumi banyak yang pakai di Ganyu ya. Tapi di Yoimiya sendiri di wanita perban gua cuma pakai ras ya. Jadi ya capek-capek pergi ke sana kemari ya, weaponnya nggak kepake, friends. Jadi ya menurut gua ya parah sih kalau Inazuma itu ya. Ini, friends, tombaknya Kitain Crosspear nggak kepake, Katsuragi Kiri Nagamasa nggak kepake, friends. Ya nggak kepake ya. Kalau pribadi menurut gua sih weapon-weapon Inazuma itu selain dari weaponnya sulit didapatkan ya, kegunaannya juga kurang ya. Maksud gua jarang ada yang make ya, atau kurang OP senjatanya mungkin. Lalu selanjutnya adalah gadget, friends. Lalu gadget yang paling gue suka ya, ini adalah
bukan ini Fintech Layer ini cuma ya replika dari Winsong Layer ya. Tinggal ubah warna kelar, jadi gadget baru Fintech Layer ya. Gue nggak tahu sih kenapa, tapi ya ini mirip banget anjir, gila nih. Ini dari itu ya, ini dari Windbloom Festival, friends. Malah di copy menjadi ya Fintech Layer ya. Yang gue suka adalah gadget yang kedua, friends, The Bone of the Elder Tree ya. Di sini kita nggak perlu mukul-mukul nggak jelas pohon-pohon ya untuk mendapatkan kayu, friends. Oke, friends, kita coba gadgetnya ya. Let's go. Tekan jet. Boom. Oke, friends, dapat adik mawut ya tanpa mukul-mukul kayak gini, friends. Nggak penting, nggak zaman lagi pukul-pukul kayu, friends. Nggak main lagi ya di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 kita cuma pakai ya tekan jet langsung dapat kayunya ya. Jet. Boom. Oke, friends. Oh, gila, dapat 9 woodnya. Gak perlu gini lagi. Gue jadi kasihan anjir sama yang kayak gini-gini tuh ya. Kayak gini-gini ini ya. Yang mau ambil kayu tapi pukul-pukul dulu, anjir, gue kasihan banget sama mereka. Tapi ya ini masa nggak zaman lagi, friends. Pukul-pukul kayu kayak gini nggak zaman lagi ya. Ya kita main gadget, mantap nggak tuh? Dan itu menurut gue cukup oke sih. Oke, friends, lalu material. Jadi untuk material kali ini kita bakal kebanjiran daging-daging yang sangat mantap, friends. Yang awalnya cuma dapat 2 menjadi 3, friends. Seperti yang bisa kita tebas saat menemukan Segi Sampur Beast ini ya. Atau mengalahkan ya kucing hutan ini ya. Dan juga untuk burung ini gue rasa cukup kurang ya, karena cuma memberikan 1 vol, friends. Lalu untuk mekanismenya sendiri gue cukup suka ya. Ada 2 jenis mekanisme yang berbeda saat kita mengaktifkan suatu tanaman, gue rasa ya. Enggak tanaman doang sih, ya batu-batuan juga bisa ya. Seperti ini, ketika kita mendapatkan material tersebut ya, itu untuk efeknya juga berbeda, friends. Ketika normal dia cuma dapat 300 HP. Namun ketika teman-teman berikan dia sengatan listrik yang cukup pedih ya, itu bakal mendapatkan 800 HP. Dan itu menurut gue cukup mantap sih. Lalu kita bakar, friends. Kita bakar menjadi 1 HP ya. Jadi nggak guna lagi ya. Namun jangan khawatir jika teman-teman kebakaran itunya. Jamurnya teman-teman bisa aktifkan lagi Dendro untuk membuat statusnya menjadi aktif lagi, friends. Lalu ketika aktif teman-teman bisa bakar lagi ya, goblok tau nggak lo. Jadi aktifin dibakar ya. Jadi ya baik lagi sini, tentu saja jangan khawatir, kita aktifkan lagi dengan Dendro dan kita bisa gunakan listrik ya untuk mengaktifkan si ya jamur ini. Jadi kita dapat 800 HP ya. Lalu kesimpulannya, gua ya lumayan suka dengan Sumeru. Terima kasih buat Oyo Force sudah membuat map yang sangat bagus ini ya. Gue dengar kabarnya sih kalau kita mata itu sehat melihat yang warna-warna hijau, friends. Mungkin karena itulah gua suka Sumeru ini ya. Lalu untuk ya gua rasa kekurangan dari Sumeru ini ya puzzle-nya nggak sesulit Inazuma, friends. Tapi ya quest petunjuknya lumayan nggak ngotak gua rasa sih. Ini nggak diberikan petunjuk, friends. Gila nggak tuh? Ini merupakan quest yang menurut gue itu wajib diselesaikan untuk menjelajahi Sumeru, friends. Namun ini petunjuknya anjrit kali ya. Ini gila sih ya. Tapi ya gue masih bisa selesaikan sih, walaupun butuh waktu ya. Oke, friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Berikan tanggapan teman-teman untuk Sumeru pada kolom komentar di bawah ya. Gue ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman mengenai Sumeru ya. Oke, friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye-bye.